Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Bustalul Arifin. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang honorer kembali kepada Bapak Ibu semua. Dan informasi ini saya kutip dari jpnn.com. Seperti apa informasinya nanti Bapak Ibu bisa simak dan jangan di skip videonya. Sebelum kita ke informasi, alangkah baiknya Bapak Ibu bisa like, comment, share, dan subscribe channel saya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa join di grup Telegram saya di ST Radio Abah Channel. Atau Bapak Ibu juga bisa follow TikTok dan Instagram saya di @abarifin_. Kali ini Abah Channel telah memiliki sebuah website yang Bapak Ibu bisa kunjungi nantinya di www.abahchannel.com. Serta seandainya Bapak Ibu ingin berkontribusi pulsa pada Abah Channel ini, Bapak Ibu bisa kirim nomor pulsa berikut nomornya di bawah ini. Jika Bapak Ibu berkenan tentunya. Langsung saja kita simak informasinya berikut ini. Nah, untuk informasi kali ini adalah saya akan bahas tentang honorer tendik atau tenaga pendidik Bapak Ibu yang ada di sekolah. Dan ini atau salah satu perwakilan dari Solidaritas Nasional Wiyata Bakti Indonesia Sumatera Selatan SNWISS. Beliau ini menghadiri ataupun datang ke Kemenpan RB maupun ke Kemdikbudristek untuk meminta salah satu dorongan ataupun menyampaikan aspirasi beliau-beliau ini kepada Kemdikbudristek ataupun Kemenpan RB. Seperti apa informasinya Bapak Ibu bisa simak nantinya. Nah, tanpa berlama-lama lagi coba kita langsung bacakan Bapak Ibu informasi terupdate-nya. Jadi di sini informasinya adalah minta formasi P3K honorer tendik melobi Kemdikbudristek, Kemenpan RB, DPR semangat. Ini ditayangkan di jpnn.com tertanggal Minggu 11 Juni tahun 2023 jam 19.28. Di sini Bapak Ibu, jpnn.com Jakarta, honorer tenaga kependidikan atau tendik gencar mendekati Kemdikbudristek, Kemenpan RB, dan DPR RI. Ini sama dengan P3K teknis di mana yang telah gugur massal Bapak Ibu. Jadi jika dikaitkan, honorer tersebut sama-sama mendekati Kemenpan RB maupun dari DPR RI. Visinya satu, meminta formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahun anggaran 2023-2024 untuk tendik, tenaga kependidikan. Nah, Ketua Honorer Tendik Solidaritas Nasional Wiyata Bakti Indonesia Sumatera Selatan SNWISS, Reni mengungkapkan mereka telah melobi DPR RD Sumsel dan PGRI untuk mendukung perjuangan mendapatkan status ASN P3K. Nah, sekali lagi ini adalah tendik di sekolah. Dengan dukungan DPRD dan PGRI Sumsel, kami bertemu dengan Ibu Dirjen GTK Kemdikbudristek Ibu Nunuk Suryani, pejabat Kemenpan RB dan PB PGRI. Insya Allah dalam waktu dekat kami bertemu dengan Komisi 10 DPR RI juga. Tutur Reni kepada jpnn.com Minggu 11 bulan 6, jadi hari ini. Dia mengaku perjuangan honorer tendik ini agar pemerintah tidak hanya memperhatikan guru. Sama kasusnya dengan P3K tenaga teknis, di mana jangan memperhatikan hanya guru dan nakes seperti itu. Tendik juga harus diperhatikan karena tanggung jawabnya besar. Sejak tahun 2021, honorer tendik belum pernah diberi kesempatan mengikuti perekrutan ASN P3K. Sebab pemerintah tidak menyediakan formasinya, baik di jenjang SD, SMP, SMA, SMK, SLB maupun swasta, negeri maupun swasta. Nah, jadi mulai tahun 2021 dengan adanya P3K itu Bapak Ibu belum ada sama sekali formasi untuk tendik seperti itu. Karena memang dari formasi P3K teknis lainnya itu tidak ada atau tidak mengakomodir untuk tendik di sekolah. Sehingga tendik di sekolah itu Bapak Ibu banyak yang mengikuti tes di luar dari instansinya. Jadi ke instansi yang lain seperti itu Bapak Ibu. Tahun ini pun pemerintah hanya fokus pada 3 jabatan, yakni guru, tenaga kesehatan, nakes, dan tenaga teknis lainnya. Namun, SNWISS menilai tenaga teknis lainnya itu tidak mengakomodasi tendik. Memang benar Bapak Ibu. Jadi kalau kita melihat pada proses perekrutan untuk tendik itu sulit, tidak ada formasi Bapak Ibu. Jadi formasi tenaga teknis lainnya itu hanya bisa di lembaga instansi-instansi pemerintahan selain di sekolah. Seperti itu Bapak Ibu. Keberadaan tendik di setiap sekolah sangat dibutuhkan. Tendik itu jantungnya sekolah. Proses operasional sekolah tidak akan berjalan lancar jika tidak ada tenaga administrasi sekolah, kata Reni. Dia mengungkapkan jam kerja tendik lebih berat dan lebih banyak dari guru. Semua keperluan guru
wakil kepala sekolah maupun kepala sekolah disiapkan oleh tenaga administrasi. Reni mengungkapkan, Ketua PGRI Sumsel, Haji Ahmad Zulianto telah mendampingi Honorer Tendik SNWSS bertemu DPRD Provinsi Selasa tanggal 29 bulan 5 ini mungkin Bapak Ibu. Dalam pertemuan itu, SNWSS menyampaikan 9 aspirasinya kepada pemerintah, yaitu pertama adalah bahwa jumlah honorer tendik tersebar di 17 kabupaten kota Provinsi Sumsel sebagai berikut. Untuk SD 17.061 orang, SMP negeri dan swasta 5447, kemudian SMA SMK negeri swasta 3656, SLB negeri swasta 56 orang dengan masa kerja mulai 3 tahun sampai dengan 20 tahun. Nah, ini bayangkan Bapak Ibu, ini hanya di Sumsel saja. Bagaimana dengan seluruh Indonesia? Di Sumsel saja ini ada 17.000, ditambah 5.000, ditambah 3.000, ditambah 56 orang. Bayangkan kalau misalnya seluruh Indonesia ada berapa tendik di sekolah. Bayangkan Bapak Ibu. 2. Bahwa honorer tendik selama ini telah melaksanakan tugas sesuai dengan aturan dan sama dengan beban kerja aparatur sipil negara ASN, serta tugas tambahan yang diberikan kepala satuan pendidikan dalam bidang tata kelola administrasi di setiap sekolah masing-masing. 3. Bahwa honorer tendik selama ini menerima honor belum mencapai standar kebutuhan hidup minimum. Terkadang hanya menerima 3 bulan 1 kali. 4. Meminta agar honorer tenaga administrasi sekolah mendapatkan kuota afirmasi formasi di 2024 dan mendapatkan afirmasi sama dengan pelaksanaan rekrutmen ASN guru. Jadi tendik di sini Bapak Ibu meminta honorer tenaga administrasi sekolah itu mendapatkan kuota juga di formasi tahun 2024 dan mendapatkan afirmasi seperti halnya guru, seperti itu. 5. Meminta agar honorer tenaga administrasi sekolah atau tendik segera diangkat menjadi ASN P3K sesuai dengan ijazah yang mereka miliki, yaitu SMA, SMK, D1, D2, S1 pada perekrutan formasi 2024. 6. Meminta agar honorer tenaga administrasi sekolah diangkat semua tanpa tes. Diangkat semua tanpa tes. Cukup melalui observasi dan tidak melihat kualifikasi pendidikan. Ditinjau dari lama mengabdi dan ditugaskan kembali di sekolah di tempat mereka mengabdi selama ini. Nah, ini mungkin yang bisa atau yang merasa kesulitan dari pemerintah ini Bapak Ibu, karena memang banyak Bapak Ibu masalah-masalah di Indonesia ini terkait dengan perekrutan tenaga ASN ataupun P3K untuk formasi-formasi selain tendik, juga selain tenagas. Nah, banyak sekali yang dipikirkan pemerintah. Ketika mereka mengangkat atau pemerintah ini mengangkat keseluruhan ASN secara bersamaan, kemungkinan terkait anggaran yang perlu diperhatikan. Nah, mungkin bisa bertahap atau seperti apa, ini yang bisa mengatur itu adalah pemerintah Bapak Ibu. 7. Meminta agar honorer tenaga administrasi sekolah tidak dirumahkan atau diberhentikan oleh Kepala Satuan Pendidikan sampai dengan adanya kejelasan nasib mereka menjadi ASN P3. 8. Memohon agar Pemprov Sumsel, Kabupaten dan Kota se-Sumsel segera mengeluarkan surat usulan permintaan kuota kebutuhan tenaga administrasi sekolah untuk formasi tahun 2024. Nah, ini mungkin bisa juga diikuti oleh provinsi-provinsi lain Bapak Ibu, karena memang untuk tenaga teknis di sekolah itu memang tidak ada formasi Bapak Ibu di P3K saat ini. Nah, ada formasi tenaga teknis lainnya itu tapi tidak bisa diakomodir di sekolah. Seperti itu Bapak Ibu. Memang pada kenyataannya seperti itu, sehingga rekan-rekan yang di sekolah tersebut itu tidak bisa untuk melakukan sebuah pendaftaran di instansinya mereka. Kebanyakan dari mereka itu melamar di instansi-instansi yang lain. Seperti itu Bapak Ibu. 9. Memohon kepada Kepala Satuan Pendidikan atau Kepala SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB untuk segera mengusulkan kebutuhan tendik kepada Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Selanjutnya diusulkan kepada Kemdikbudristek sebagai penyelenggara rekrutmen ASN P3K tahun 2024 untuk mengangkat tendik, yaitu tata usaha, operator komputer, pustakawan, dan laboran pada 2024 dan penempatannya dikembalikan ke sekolah tempat mengabdi selama ini. Nah, ini Bapak Ibu, memang untuk tata usaha, operator komputer, kemudian pustakawan dan laboran ini itu susah sekali Bapak Ibu diakomodir di perekrutan P3K mulai tahun 2021 sampai 2023 di sini. Sehingga beliau-beliaunya ini, SNWSS ini meminta
untuk perekrutan di 2024 itu bisa dilakukan atau bisa diakomodir formasi di sekolah. Seperti itu yang saya bahas di sini. Jadi saya membaca dari informasi ini. Sehingga mereka ini bisa diangkat menjadi ASN P3K. Akan tapi melihat dari informasi ini, mereka juga meminta untuk tidak usah dilakukan sebuah tes, cukup melalui observasi saja. Itu yang disampaikan pada informasi yang saya dapatkan ini. Nah, tapi kebijakan kembali kepada pemerintah pusat seperti apa teknisnya, dan juga saya bisa mohon kepada Bapak Kemenpan RB ataupun Bapak Kepala BKN agar tenaga tendik ini juga bisa diakomodir di P3K berikutnya. Entah seperti apa jabatan fungsionalnya, akan tapi yang penting mereka ini bisa menyalurkan atau bisa terakomodir nasib-nasib mereka ini. Seperti itu Bapak Ibu. Mungkin sekian informasi yang saya sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat. Bagi Bapak Ibu yang baru menemukan channel ini, jangan lupa Bapak Ibu untuk like, comment, share, dan subscribe channel saya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa join di grup Telegram saya di STDDBA Channel. Atau Bapak Ibu juga bisa follow TikTok dan Instagram saya di @abarifin_. Kali ini Abah Channel telah memiliki sebuah website yang Bapak Ibu bisa kunjungi nantinya di www.abahchannel.com. Serta seandainya Bapak Ibu ingin berkontribusi pulsa pada Abah Channel ini, Bapak Ibu bisa kirimkan pulsa berikut nomornya di bawah ini, jika Bapak Ibu berkenan. Nah, jadikan Abah Channel ini sebagai teman Bapak Ibu untuk mencari sebuah informasi, dan saya akan terus berusaha untuk memberikan sebuah informasi terupdate kepada Bapak Ibu semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.